Barus Bandar Niaga yang berubah menjadi kerajaan dan akhirnya bertransformasi menjadi kesultanan. Bertemu kembali dengan kami Our Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Barus termasuk dalam golongan kota-kota kuno yang terkenal di Asia sejak abad pertama Masehi sampai sekurang-kurangnya abad ke-6 Masehi. Barus dikenal tidak hanya sebagai tempat tumbuhnya kapur barus yang terbaik di dunia yang disebut dengan Canphora vansuri, dan juga terkenal karena emasnya. Claudius Ptolemaeus mencatat 5 pulau berusai di antara tanah-tanah di timur jauh. Nama ini biasanya diidentikan dan terkait dengan nama Barus. Kemudian sumber-sumber catatan dari Cina dari abad keempat telah mulai mencatat nama Barus sebagai asal dari Kamper. Catatan tertulis tertua yang diketahui mengenai tentang Kamper berasal dari abad keempat Masehi yang terdapat di dalam kumpulan dokumen surat-surat lama yang ditemukan di Dunhuang, Cina. Catatan ini ditulis oleh pedagang Sogdian yang menelusuri jalan sutra dengan menggunakan istilah KPRWH. Pada abad selanjutnya istilah Kamper dimuat di dalam kronik dinasti Liang 502 sampai 557 Masehi. Dalam sumber itu, Kamper dinamakan dengan Kamper Polu, satu tempat yang namanya diidentikan sama dengan Barus. Sementara catatan dari negeri barat terdapat di dalam karya Actius 502 sampai 578 Masehi dari Amida, seorang dokter Yunani yang tinggal di Mesopotamia. Catatan ini kemudian dikutip oleh Imar Al-Qais, seorang penyair dari Hadrami yang juga tinggal di Kemaharajaan Sasanid pada tahun 530-an Masehi. Akhirnya dilaporkan pada tahun 638 Masehi ketika pasukan Arab merebut istana Khosroes II di tepi sungai Tigris ditemukan sejumlah tempayan penuh dengan kamper yang mulanya dikira garam. Sementara dari negeri Bharatawangsa atau India menyebutkan dengan istilah Karpura yang merujuk pada kamper yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan, baik yang terdapat di Asia Tenggara maupun di India sendiri. Keberadaan Barus memang sudah terkenal sejak zaman Ptolemeus sampai kemudian di zaman-zaman selanjutnya sebagai penghasil kamper terbaik di dunia dan juga sebagai penghasil emas.
jejak-jejak Barus sebagai bandar niaga yang didatangi oleh berbagai bangsa-bangsa nampak dari peninggalan-peninggalan yang ditemukan di seputaran Barus. Di situs kuno Labotua tersimpan ribuan artefak dan mungkin merupakan situs tertua di daerah tersebut. Situs ini diperkirakan didiami sejak abad ke-8 Masehi dan abad ke-12 sampai 13 Masehi, walaupun kemudian ditinggalkan. Di situs kuno Labotua tersimpan berbagai jenis artefak, sekaligus juga sebuah prasasti berbahasa Tamil. Juga terdapat sebuah torso tokoh bodhisattva. Kemudian di bagian dalam area situs yang berbenteng juga ditemukan sebuah prasasti berbahasa Jawa kuno yang ditemukan oleh penduduk. Sementara berdasarkan apa yang ditulis oleh Van Leur, bahwa para saudagar-saudagar Arab dan Persia telah menelusuri jalur perdagangan menuju pelabuhan-pelabuhan Cina dari abad ke-4 Masehi. Kemudian mereka menetap di Kanton Cina pada tahun 618 Masehi, dan pada tahun 628 mereka telah mempunyai pemukiman pedagang Arab. Sementara itu mereka juga mencatat bahwa koloni Arab telah ada di pesisir barat Sumatera di bawah kontrol mereka sendiri pada tahun 674 Masehi. Wycliffe memastikan bahwa Islam sudah hadir di Asia Tenggara sejak awal abad Islam. Utusan-utusan Muslim tanah Arab sejak masa Khalifah ketiga Utsman ibnu Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi mulai tiba di istana Cina. Pada abad ke-9 setidaknya sudah ada ribuan pedagang Muslim di Kanton Cina. Kontak-kontak antara Cina dan dunia Islam itu terpelihara terutama lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Barus merupakan tempat persinggahan mereka sejak zaman dahulu. Wilayah bagian barat Sumatera menurut Anthony Reid merupakan daratan pertama tempat pedagang India dan Arab menginjakkan kaki di Nusantara ketika mereka berlayar menuju Cina atau menuju kepulauan rempah-rempah Spice Island. Keberadaan kerajaan Barus terkait dengan cerita-cerita masyarakat baik dari suku Minang maupun dari suku Batak. Kedua suku tersebut mempunyai catatan-catatan tersendiri tentang keberadaan kerajaan Barus. Barus yang awalnya merupakan bandar niaga, kemudian berubah menjadi kerajaan, dan nantinya
akan bertransformasi menjadi kesultanan. Berdasarkan perjalanan waktu, transformasi dari Bandar Niaga Barus yang berada di dalam wilayah yang menjadi kawasan yang dinaungi oleh peradaban Batak Tua. Di saat yang hampir bersamaan, peradaban yang lain telah berdiri. Peradaban Pariaman, peradaban Kerinci, peradaban Pasema, peradaban Lampung, dan juga peradaban Lubuk Jambi. Peradaban ini kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan. Dan tahap paling pertama yang menjadi kerajaan adalah peradaban yang berada di Jambi, yang berubah menjadi Kandis. Kandis berkembang dan terus berkembang. Sementara peradaban Batak Tua masih merupakan satu peradaban yang belum berbentuk satu kerajaan. Tahun 200 Masehi, peradaban skala Brak telah berubah menjadi kerajaan Hindu yang berdiri di Lampung Barat. Kandis telah mengalami gejolak politik menyebabkan beberapa wilayahnya melepaskan diri. Pada tahun 206 Masehi, Kandis menaklukkan kerajaan Koto Alang yang memberontak. Rajanya melarikan diri ke Pariaman, kemudian mengembangkan wilayah tersebut menjadi sebuah peradaban baru. 210 Masehi, negeri Jambi kuno diperkirakan muncul di pesisir Teluk Wen yang kini menjadi Muara Tebu. Negeri ini kemudian menaklukkan kerajaan Kandis. 220 Masehi, kerajaan Koying berdiri di pedalaman Kerinci. Dan tahun 245 kerajaan Tupu muncul menggantikan kedudukan kerajaan Jambi kuno. Tahun 280 Masehi, kerajaan Koying menaklukkan kerajaan Tupu. Dan di tahun 340 Masehi, peradaban Tulang Bawang telah muncul di Lampung bagian selatan. Tahun 400 Masehi, Teluk Wen diperkirakan lenyap karena pendangkalan berkepanjangan. Koying memindahkan pusat kekuasaan, pusat pelabuhan dagangnya ke Kuala Tungkal. 441 Masehi, kerajaan Kandali atau Kantoli atau Kuntala muncul di Kuala Tungkal sebagai bawahan kerajaan Koying yang diperkirakan didirikan oleh perantau dari Kuntala, India. 454 Masehi, Kandali melepaskan diri dari Koying. Dan 499 Masehi, Tulang Bawang berkembang menjadi kerajaan. 512 Masehi, kerajaan Nagur mulai muncul dan berdiri di Simalungun, didirikan oleh perantau dari Nagori, India. 540 Masehi, peradaban Kota Kapur berkembang di pesisir barat Pulau Bangka. 563 utusan terakhir kerajaan Kandali sampai di negeri Cina. Di
Di masa tersebut, Barus masih tetap merupakan sebagai bandar niaga yang mempertemukan berbagai bangsa-bangsa. Para saudagar-saudagar India, saudagar-saudagar dari Timur Dekat, mereka menetap sementara waktu di Barus sebelum melanjutkan perjalanan mereka menuju Cina. Sementara peradaban Batak tua memang tidak banyak ada catatan mengenai peradaban Batak tua, walaupun diyakini bahwa peradaban Batak tua telah menjadi bagian tersendiri yang melingkupi wilayah dari Barus. Letaknya yang berdekatan dan menyatukan posisi pedalaman sampai pesisir merupakan satu geografis yang menunjang bahwa peradaban Batak tua sangat terkait dengan peradaban yang ada di Barus. Pada tahun 644 Masehi, Kerajaan Koying digantikan oleh Jambi Melayu yang berpusat di Minang atau Jambi. Sementara di tahun 650 Masehi, Dapun Dahyang Sri Jayanasa diperkirakan seorang bangsawan Sakalabrak mendirikan kedatuan Sriwijaya di pedalaman Ogan Komering Hulu. 670 kemudian Sriwijaya berevolusi menjadi kerajaan dan menjadi kekuatan baru yang ada di Sumatera atau Suwarnabumi. 671 Masehi, seorang biksu dari dinasti Tang yang bernama Itsing datang dari Kanton mengunjungi Sumatera dan menetap di Sriwijaya selama 6 bulan sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Nagapattinam di India. 672 satu perkampungan Arab Muslim berkembang di Barus, merupakan komunitas Islam pertama yang ada di Nusantara. Tahun 682 Masehi, Sriwijaya bertransformasi menjadi kerajaan yang ekspansif. Di tahun ini prasasti Kedukan Bukit Sriwijaya memulai penaklukan terhadap negeri-negeri di sekitarnya. 683 Masehi, Sriwijaya berhasil menundukkan Jambi Melayu dan menjadikan negeri-negeri di Lampung sebagai bawahannya. Sri Jayanasa lalu mendirikan kota Palembang dan menjadikannya sebagai ibu kota yang baru. 684 Prasasti Talang Tuo dan 685 Pendeta Itsing telah menyelesaikan studinya di India dan singgah kembali di Sumatera dan mendapati bahwa sebagian besar pulau tersebut telah takluk dalam hegemoni Sriwijaya. Sriwijaya berturut-turut menaklukkan Riau, Rokan, Kampar, Kuantang, Mandailing, Barus, Asahan, Bintan, Kelantan, Pahang, dan Kedah di tahun 688 Masehi. Walaupun
Bandar Niaga baru setelah ditaklukkan, kerajaan Batak Tua belum bisa ditundukkan oleh Sriwijaya. Kerajaan Batak Tua menguasai wilayah pedalaman dan menguasai tempat-tempat strategis yang menghasilkan emas. Selama masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang menguasai seluruh pesisir Pulau Sumatera dan Malaka, Kerajaan Batak Tua tetap menguasai wilayah pedalaman yang menjadi wilayah kekuasaannya. Kerajaan Batak Tua menjalin kerjasama dengan Sriwijaya, dan selama itu perdagangan tetap berjalan dengan baik di Kota Barus, di Bandar Niaga Barus yang masih sebagai bandar niaga. Bagaimana Barus Bandar Niaga kemudian berubah menjadi kerajaan, dan kapan menjadi kesultanan? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.